Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat kembali datang di podcast Bintang Cendekia. Pada kali ini saya Puswi sebagai MC dan kita mengundang bintang tamu podcast kali ini yaitu Arsela dan Wasiko. Hai. Nah, di podcast kali ini kita itu akan membahas kilas balik kehidupan siswi dan siswa sekolah Cendekia Basnas. Gimana teman-teman pada siang kali ini? Alhamdulillah kita sehat. Iya, kelihatan banget gitu dari aura-aura wajah kalian tuh kayak wow gitu ya. Wow. Pada podcast kali ini kita tuh akan membahas tentang kilas balik siswa-siswi SCB. Santai-santai aja jadi ya, kita bicara santai. Oke. Gimana sih kalian tuh bisa gitu ya kenal SCB yang dulu tuh SCB tuh nggak terkenal gitu, bahkan kayak orang tuh mikir emang ada gak ya SCB gitu kan, sekolah Cendekia Basnas emang ada gitu ya. Terus kalian tuh kenal tuh dari mana? Dimulai dari siapa dulu nih? Aku atau dia? Dari Mbak Wasiko. Oke. Jadi pertama kali aku kenal SCB, jadi waktu itu pas lagi kelas 6 ada KKN dari UI. Ya, UI Universitas Indonesia. Nah, KKN-nya tuh pas banget di SD aku. Terus di situ tuh jadi di setiap kelas tuh kita dikasih kayak guru dari kakak-kakaknya gitu. Nah, kebetulan karena kita kelas 6 tuh kan pasti persiapan UN gitu ya. Iya, betul. Itu benar-benar persiapan UN. Jadi guru kita juga benar-benar kayak ngebantu kita nih gimana biar nanti nilai UN-nya bagus gitu. Nah, akhirnya ada tuh namanya yang ngajar kita tuh kelas 6 namanya Pak Bara. Pak Bara. Iya, Pak Bara. Pokoknya seru belajar sama beliau gitu ya. Banyak apa ya? Banyak kenangan lah gitu. Terus ini apa namanya? Kan karena Pak Bara juga tahu kalau kita tuh nanti pastinya bakal lanjut gitu ya, bakal lanjutin sekolah gitu ya, mau ke SMP gitu atau MTS gitu. Nah, di situ tuh Pak Bara tuh kayak ngelihat peluang gitu. Di sini nih ada anak-anak yang kayak bisa buat dapetin beasiswa gitu loh, dan itu di kota gitu ya, karena pendidikan di desa itu menurut saya ya maksudnya masih apa ya, kurang gitu ya masih kurang minim gimana gitu ya, maksudnya nggak kayak yang di kota gitu. iya di kota tuh lebih apa ya, lebih luas lah ibaratnya maju gitu, maju gitu, lebih dulu pelajarannya gitu. dan lebih apa ya, guru-gurunya juga lebih kayaknya ya gitu. Nah terus Pak Bara tuh ngeliat peluang tuh ada beasiswa di 2 sekolah. Pertama tuh ada Smart Excellensia sama ada Sekolah Cendekia Basnas. Akhirnya dari kita sekelas, aku sama teman cowok aku, nah kita berdua jadi ikut seleksi gitu ya. Sebenarnya teman-teman yang lain juga ditawarin, tapi kebanyakan dari mereka tuh itulah apa namanya, kayak gak mau jauh dari orang tua kayak gitulah. Dan kalau aku pribadi karena di rumah sering sendiri gitu ya, karena orang tua aku kerja gitu, akhirnya sering sendiri, aku pengen kayak mencoba gitu lah. Nah terus akhirnya berdua tuh teman aku yang cowok daftar ke Smart dan aku daftar ke SCB, dan qadarullah gitu teman aku yang cowok gak keterima, dan alhamdulillah aku keterima gitu. Di situ ya benar-benar bapakku juga seneng banget gitu, sampai meluk. Terus juga aku juga senang, guru aku juga senang gitu, dan alhamdulillah akhirnya bisa masuk SCB gitu. Oke. Panjang Panjang sekali ya perjalanan kisahnya gitu. Iya. Kalau Mbak Arsela? Kalau aku sebelumnya udah SMP duluan sih. Sebelum di SMP aku udah sekolah duluan, SMP lebih dulu dari kalian. Umur kita sama, tapi waktu SD aku ikut kelas lebih awal. Nah jadi aku tuh dulu les di sama yatim mandiri. Itu tuh mereka tuh punya sekolah tapi beasiswa juga, tapi buat cowok. Kebetulan di situ kakak saya yang cowok yang ikutan. Kakak saya yang ketiga lolos keikutan masuk sekolah di situ di Jawa itu. Terus saya tuh jalan tuh setahun sekolah di Bogor tersebut. Nah kakak yang ngajar saya les ngajakin lagi,
mau nggak sekolah beasiswa bareng sama Naila sama Aul. Beliau mereka tuh emang teman saya waktu les bimbel. Saya les bareng sama Naila sama Aul. Itu dari Depok tuh yang ikutan 5 orang. Nah, alhamdulillahnya saya, Aul sama Naila terima itu 2 orang sekolah bareng. Saya kan sama Aul emang udah ya anggapannya kayak bestie gitu ya, masa dari SD, tapi kita SD tapi kalau lagi bimbel emang deket. Nah kayak seneng banget tuh ya, walaupun sedih harus ninggalin sekolah lama gitu kan, yang SMP yang sebelumnya, tapi alhamdulillah keterima di sekolah yang sehebat ya kayak ini gitu. Lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Ceritain dong momen atau kejadian yang memberi kalian tuh pelajaran berharga dalam hidup. Momen yang paling berharga dalam hidup kalian tuh apa? Saya ya banyak, tapi saya milih cerita ini karena momen saya bersama mama saya gitu kan. Jadi semenjak saya tuh dari kecil nggak deket ya sama ibu saya, sama bukan ibu doang sih, sama keluarga maksudnya. Soalnya terlebih sih ibu, soalnya kan mamah tuh dari pagi kerja gitu kan, baru pulang sore gitu kan, sedangkan kita juga sekolah, pulang sore kita ngaji, jadi kan ketemu waktu buat ketemunya tuh sedikit gitu ya, maksudnya waktu buat ketemunya sedikit. Jadi udah gitu selama berarti SD ya 6 tahun ketemunya juga jarang gitu kan. Kita juga di rumah dulu waktu masih TK mah ada kayak semacam apa ya, pembantu gitu ya yang buat ngejagain kita, tapi pas kita udah kelas 4 kayak udah merasa layak lah buat mandiri, kita gak lagi sama pembantu. Jadi berdua tuh cuman aku sama kakak saya yang ketiga gitu kan. Jadi emang gak deketnya tuh karena kerja kali ya, maksudnya buat kita juga kan maksudnya. Nah terus momen saya sama mama saya kan nggak terlalu banyak, udah gitu kepotong kita sekolah boarding gitu kan maksudnya. Nah saya tuh kayak gak deket, tapi ngeliat orang-orang kok bisa gitu kan, kayak cerita ke orang tuanya kayak apa yang dia rasain. Seminggu ini kayak, "Ma, kalau lagi jalan telepon gitu kan, kayak, "Ma, aku abis ini loh," gitu kan, "abis kegiatan ini loh." Tapi aku tuh karena emang gak deket kali ya, maksudnya kalau telepon juga kayak cuman, "Ma sehat?" "Oh sehat." Udah bingung mau ngomongin apaan gitu kan. Nah sampai di mana ketika saya kemarin tuh pulang gitu kan, pulang ke rumah, saya disuruh pulang gitu kan, mama saya operasi gitu kan ya. Saya pikir operasinya operasi sakit gitu kan, kayak sakit biasa gitu kan. Ternyata mama saya punya penyakitnya tuh akibat mama saya tuh pernah memakai kayak KB gitu kan, pas lagi ngandungin saya gitu kan. Jadi mama saya kan nggak deket gitu kan, tiba-tiba saya dipanggil ke ruang rawatnya gitu kan, abis operasi gitu kan, berarti di ICU gitu kan, dipanggil kan kayak mau ketemu Asel kan, saya di mana dipanggil Asel bukan Sela. "Kenapa Ma?" gitu kan. "Ini loh," gitu kan. Aku nanya gitu kan, "Mah sehat gitu kan, udah enakan belum, ini operasinya gimana, lancar gitu kan." Tapi mama dioperasi lagi gitu kan. Serius gitu kan. "Kenapa Ma?" gitu kan. "Iya, jadi dulu mama tuh pernah pasang KB gitu pas lagi hamil kamu gitu kan." Terus kan kayak sebenarnya mama tuh dulu tuh pengen berhenti di anak ketiga kan, kayak aku kayak ngerasa perjuangan mama ngelain aku tuh kayak besar gitu kan, kayak ngerelain kayak nyawanya juga deh gitu. Berarti waktu itu nempel kan berarti di tubuh mama saya selama saya udah segede ini gitu kan, udah 17 tahun berarti kan, kayak wah gitu kan, udah nempel di mana tuh gitu kan. Sedangkan mama saya kemarin tuh operasi buat keempat kalinya gitu kan, ntar operasi lagi, berarti kan saya kayak ngerasa wah beban ya lahirin saya gitu kan. Nah makanya mama saya kayak minta buat kayak
kamu lebih kebuka sama mama gitu kan, kayak apa ceritain ke mama gitu kan. Mama juga dulu kayak bekerja tuh buat kamu gitu kan. Terus saya juga ngeliat kayak dari teman-teman kayak, wih teman-teman enak nih kayak cerita apa ke orang tua kayak plong gitu kan. Sedangkan saya apa kayak mendem sendiri ya, walaupun saya punya teman gitu kan kehidupan asrama, tapi kayak ngerasanya gak afdol aja kalau nggak cerita ke orang tua gitu kan. Jadi ya dari pengalaman keluarga saya ya, maksudnya saya jadi bisa tahu gitu hikmahnya kalau orang tua itu yang harus diutamakan gitu kan, maksudnya lebih terbuka kepada orang tua gitu kan, karena kan sebagaimanapun tempat-tempat sebaik-baik ke pulang ialah orang tua sendiri. Jadi melo gini ya, aduh malu banget. Lanjut nih Iko, gimana nih ceritanya kok? Gimana pengalaman yang paling berharga? Ya, jadi ini sih sebenarnya cerita ini tuh udah diceritain ya di buku yang SCB yang SCB buat di buku Judulnya? buku apa ya? Mahkota ya? Bukan. Apa sih? Figura di Dinding cendekia. Ya, Oh, iya. itu ada diceritain juga. Figura di cendekia, oke? Itu karangan kita. Iya, karangan anak-anak SCB yang Masya Allah gitu ya. Nah di situ tuh juga sebenarnya diceritain. Jadi kan dari kecil tuh emang orang tuh kita tuh keluarga yang ya sederhana gitu ya, gak berkecukupan gitu ya, sederhana. Nah terus ya ayah ya bapak sama ibu saya tuh ya dari pagi sampai malam tuh ya sampai sore gitu kerja terus gitu kan. Dan ya udah gitu saya sering sendiri di rumah gitu ya. Dan terutama sih ini bapak saya, karena bapak saya mungkin kalau hasil pertanian gitu ya, jadi kan ibu dan bapak saya itu petani. Dan kalau hasil pertanian itu mungkin nggak selalu ada setiap hari gitu ya. Jadi akhirnya ya bapak saya sering banget merantau gitu loh, merantau ke Jakarta lah atau ke daerah-daerah Jabodetabek gitulah intinya ya, ke kota gitu buat kuli bangunan gitu. Nah terus ya dari kecil saya akhirnya kalau malam ya kalau di rumah sama ibu saya gitu. Dan ya ibu saya juga palingan gitu adanya dari sore gitu ya sampai pagi gitu, nanti ya pergi kerja lagi gitu. Nah terus jadi ya saya juga lebih dekat ke ibu saya gitu ya. Dari kecil ya saya tidur barengnya sama ibu saya gitu. Terus ada suatu hari dimana ibu saya tuh divonis suatu penyakit gitu. Dan akhirnya di situ tuh kayak saya tuh kan tidur di rumah tuh jadinya kita berdua aja ya sama ibu saya. Nah pokoknya kayak saya tuh diminta buat tidurnya tuh misah sama ibu saya gitu. Tapi pas awal-awal saya juga kayak gak mau gitu loh, kayak ya itu ibu saya gitu loh dari Gak kecil. mau pisah Iya. gitu ya? Iya bayangin ya, kayak dari sama orang tua dari kecil ya saya tuh orangnya penakut gitu loh. Dan ya kayak karena di rumah ya berdua ya saya bisa berlindungnya ke ibu saya gitu loh, kayak tempat buat biar nggak takut tuh ya ke ibu gitu. Akhirnya udah lama ya saya tetap gak mau pisah tidur sama ibu gitu. Akhirnya pada suatu hari kayaknya di situ tuh saya tuh marah ke ibu saya. Dan di situ tuh akhirnya saya kayak pas malam-malam saya kayak gak mau tidur sama ibu lagi gitu kan. Akhirnya saya pindah ke ruang tengah, yang dimana biasanya ruang tengah tuh kalau malam tuh dimatiin. Situ saya nyalain, terus kata ibu saya kayak mungkin ibu saya juga kayak kok gitu ya, maksudnya iya kok anak saya beda gitu. gitu kayak gak mau pisah sebenarnya, kayak ayo nanti di ruang tengah takut ada apa-apa gitu ya, kayak ditakut-takutin gitu biar balik lagi. Tapi kayak gak mau, pokoknya itu mungkin saking emosinya kayak saking marahnya. Akhirnya udah deh saya dari semenjak itu udah pisah ranjang tuh, jadi ya saya tidur sendiri gitu, saya juga sendiri gitu. Terus karena tuh ada suatu hari ibu saya kan udah lama sakitnya ya, tapi ibu saya tetap kerja sampai akhirnya benar-benar kayaknya badannya udah capek gitu. Terus di situ tuh ya udah ibu saya suka di kamar terus gitu kan, dan saya tuh di ruang tengah terus gitu. Pas lagi siang-siang pas saya lagi nonton TV tuh Upin Ipin
kan ya anak kecil sering suka banget gitu ya sama Upin Ipin. Pokoknya di situ tuh saya lagi lihat Mail ngomong apa gitu ya, pokoknya saya tuh ketawa gitu kan, sambil ketawa-ketawa kayak lucu banget gitu tuh. Terus ibu saya tuh nyamut dari kamar kayak kenapa gitu, aku kayak bahagia banget gitu kan. Terus kata saya enggak itu gitu, lihat di TV lihat Upin Ipin gitu. Terus di depan rumah saya itu kan jalan gang gitu ya, terus banyak banget di situ tuh anak kecil gitu lagi main sepeda gitu, berisik banget gitu, dan itu kayak ganggu banget nih lagi nonton TV gitu ya. Terus tiba-tiba lagi nengnya tiba-tiba bruk gitu, ada suara jatuh di situ tuh. Karena saya juga kesel gitu ya sama itu anak-anak kecil yang main di depan, akhirnya kata saya kayak kalau bahasa ini ya kayak apa sih, puas gitu, kayak kamu Ya, jadi rasain jatuh gitu, gitu, rasain jatuh. ya, rasain gitu kamu jatuh gitu ya, berisik terus dari tadi gitu. Pas udah saya sadari, saya nengok tuh pengen ngintip dari jendela, mereka masih berisik gitu, nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya saya melihatlah ke kamar ibu saya, ternyata saya lihat ibu saya jatuh dari kasur. Ternyata ya apa yang nggak disadari, beliau ternyata lumpuh gitu, gak bisa bangun lagi gitu kan. Terus akhirnya di situ saya kan sendirian gitu di rumah, bapak saya lagi merantau. Sebenarnya rumah saya itu deketan sama rumah nenek di samping, tapi nenek saya juga fokus sama jualan gitu, jadi nggak tahu apa-apa. Akhirnya di situ saya juga bingung gitu ya, harus gimana ya. Saya kan di situ tuh posisinya kelas 4, badannya kecil gitu ya, terus kayak gimana ya cara bantuinnya gitu. Kayak di situ ibu saya juga udah kayak tolong gitu, susah. Saya juga nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa gitu, nenek saya di depan sibuk gitu. Terus akhirnya coba dibantuin, saya coba tarik tangannya, tetap aja nggak bisa gitu, berat gitu kan. Terus akhirnya udah coba pakai ada kan gorden ya, itu tuh kan di kamarnya ada jendela, terus ada gorden gitu, cobain pakai gorden, tetap gak bisa. Karena Tapi kondisi ibu sadar tapi apa ya, badannya tuh kayak ibaratnya kan lumpuh gitu, lumpuh, Udah bisa gerak gitu. nggak bisa gerak. Terus dari ngomongnya juga sebenarnya udah apa ya, nggak jelas itu kayak ngomong udah bata-bata gitu. terus udah nggak jelas gitu lah. Akhirnya saya juga bingung gimana ya. Akhirnya karena di situ saya bingung juga, udah lama nggak bisa apa-apa, ini ya udah di situ ibu saya akhirnya tidur di bawah gitu. Makanya saya juga udah ngomong ke nenek saya akhirnya kan, karena ya gimana ya, gak bisa minta tolong ke siapa-siapa lagi kan. Tetangga misalnya? Enggak, itu tuh gimana ya, kita nggak terlalu ini banget gimana ya sama tetangga tuh, Yang terlalu akrab. akrab cuma tetangga saya yang sebelah sini tuh ya kayak udah tua juga, kayak nenek-nenek gitu. Terus ya tetangga saya yang ini kan nenek saya gitu sama bibi saya gitu. Tapi bapak udah dihubungi gitu? Belum, Belum. itu kan masih awal-awal sakit. Terus udah pokoknya akhirnya saya ngomong ke nenek saya, ya nenek saya juga udah tua gitu ya, gak bisa gitu. Terus juga ya bibi sama teman saya juga nggak bisa bantu gitu intinya. Akhirnya ya udah deh, tidurnya di bawah, saya pakein alas pokoknya ketika. Terus akhirnya bantalnya dipindah tuh ke bawah gitu. Lama pokoknya itu ibu saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Jadi kan sebenarnya biasanya yang masak ibu saya ya. Akhirnya saya biasanya beli makan ke warung gitu loh, beli makan atau enggak makan dari nenek, biasanya nenek masak, beli makannya di situ juga gitu. Sudah lama gitu, ibu saya kan juga kayak ibaratnya lumpuh gitu ya, jadi nggak bisa nggak bisa buat ke kamar mandi. Akhirnya ya udah tuh kayak ya beliau buat pipis sama buat air buang air besarnya tuh ya biasanya di kamar gitu loh, jadi pakai ada wadah. Pertamanya tuh gimana ya, pokoknya saya tuh sebenarnya juga kayak rasa jijik gitu ya, kayak mohon maaf gitu ya namanya kecil ya, kayak kayak nggak mau gitu. Saat Tapi itu umurnya berapa tahun? berapa ya, kelas 4, aku 2004, 9-10 tahunan, 9-10 tahunan. Iya gitu ya, udah ya namanya juga anak kecil kali ya, kayak jijik gitu kan. Akhirnya ya udah tuh kakak saya itu pernah datang juga kan, pokoknya pernah keluarga dari ibu saya itu mau jenguk ke rumah. Terus kakak saya juga ikut, pokoknya di situ kakak saya kayak ngasih pesan ke saya kayak jagain ibu ya gitu, kayak jagain ibu gitu. Terus nanti kata kakak saya, kalau nanti jagain ibu nanti kasih HP gitu.
kayak gitu kan. Akhirnya ya saya namanya anak kecil kali ya, semangat gitu jadinya, meskipun sebenarnya gak terlalu mengharapin HP juga sih, cuma kan HP itu dulu mah suatu hal yang gimana gitu Yang kan, wow. yang wow Yang gitu lah wow. ya. Terus akhirnya di situ saya sering buangin kotorannya gitu ya, saya maaf gitu. Sebenarnya juga malu gitu ya, malu gimana buangnya gitu kan, tapi akhirnya solusinya jadi setiap maghrib kan sepi gitu ya, sepi, akhirnya baru saya bisa buang gitu. Itu udah lama, akhirnya setelah udah lama bapak saya pulang kan, ditelepon gitu kalau ibu saya sakit. Akhirnya pas setelah bapak saya pulang, akhirnya ya udah jadi bapak saya gitu yang ngurusin ibu saya. Jadi saya nggak pernah ikut buat ngurusin lagi gitu, sampai akhirnya apa namanya pada suatu hari Minggu, pokoknya di situ tuh pokoknya saya juga pas masih sakit tuh ya kayak suka diminta tolong sama saya buat nyiapin makan gitu, buat ngasih minum ke ibu saya gitu. Dari situ posisinya ibu saya tuh bener-bener ya kayak nggak bisa apa-apa gitu, terus juga nggak bisa ngomong gitu. Dia masih kenal kan sama kamu. Masih sadar kalau itu sadar. Nah terus akhirnya pokoknya pada suatu minggu itu saya tuh pagi-pagi tuh kan biasa ya hari Minggu tuh dulu mah SD mah hari libur gitu ya. Karena kalau Sabtu tuh masih sekolah gitu, hari libur hari Minggu. Terus kayak biasa menonton TV, terus pas pagi-pagi saya tuh udah ke ibu saya mau ngasih minuman, terus saya lihat perutnya gitu kayak kata saya masih bernafas gitu kan. Pas udah ini pokoknya bapak saya tuh ke ibu saya tiba-tiba kayaknya dibilang udah nggak ada gitu. Dan sebenarnya ini sih pokoknya apa ya, sebelum ibu saya meninggal juga pas masih awal-awal sakit sebelum lumpuh tuh, jadi pokoknya ibu saya tuh kan udah sakit ya dari sebelum lumpuh. Nah terus beliau tuh pernah punya keinginan gitu lah, sebelum sakit parah banget tuh pernah punya keinginan kayak biasanya kalau orang Sunda bilangnya kayak nok gitu ya, kalau di saya mah panggilnya nok gitu, kayak nak gitu, ibu ini apa sih pengen kalau anak kecil kan dulu suka banyak kutu ya. Nah ibu saya tuh pengen nyariin kutu saya, cuma saya tuh disitu kayak gak mau gitu loh, kayak ada rasa mohon maaf gitu ya, kayak ada rasa jijik gitu, kayak gak mau gitu. Terus di situ tuh ibu saya kayak bilang, kamu jijik ya sama ibu. Di situ tuh kalau dulu mah mikirnya kayak apaan sih gitu ya, cuma kalau kita pikirnya sekarang tuh kayak itu menyakiti hati orang tua banget gitu ya, kenapa kayak gitu kalau dipikir-pikir nyakitin hati banget gitu. Akhirnya di situ ya udah gitu, karena posisinya ibu saya juga udah sakit gitu, akhirnya ya udah gitu. Terus ya udah gitu, maksudnya dari situ ini sih, dari pengalaman itu ya, pokoknya sebelum ibu saya meninggal tuh saya tuh sering ngelakuin mungkin banyak banget kesalahan gitu ya, banyak banget hal-hal yang mungkin menyakiti hati orang tua saya gitu, hati ibu saya gitu. Nah terus ketika udah besar gitu ya, maksudnya kalau diingat-ingat lagi gitu, kayak kok saya dulu jahat banget gitu saya sama ibu saya gitu, kayak ada penyesalan kenapa dulu saya gini ke ibu saya gitu ya. Pas masa sakitnya kayak saya malah nggak kayak kayak menuruti semua keinginannya gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi ya intinya dari cerita itu kayak sayangi kayak orang-orang yang ada di sekitar kita ya, terutama orang tua kita selagi masih ada gitu. Karena kita nggak tahu kapan mereka pergi, dan penyesalan itu benar pasti datang di akhir gitu. Ketika udah besar baru ngerasain kenapa dulu kayak gitu ya gitu sih. Ternyata pengalaman berharganya itu mereka sangat menginspirasi kita gitu ya. Jadi pengalaman berharga itu nggak cuma tentang kebahagiaan, tapi juga pengalaman berharga itu datang dari sebuah kepedihan yang nanti akan dipelajari ketika kita tuh sadar gitu bahwa pengalaman itu adalah berharga.
Kan tadi kan udah cerita tentang palang berharga. Nah, gimana sih teman-teman kalian ini, Mbak Wasiko dan Mbak Sela itu sebelum jadi siswa SCB? SCB. Hmm. Pelajaran dari kisah yang tadi gitu ya, tentang orang tua, ya berarti apa ya, mungkin sebelum masuk SCB ya aku nggak terlalu menghargai orang tua aku gitu ya, kayak ya udah gitu loh, kayak nggak sayang banget gitu. Tapi ya dan juga kayak nggak memanfaatkan waktu gitu ya ketika bersama orang yang kita sayang gitu ya, ibu sama bapak kita. Nah setelah di SCB akhirnya ya bisa apa ya, bisa lebih kayak ya sadar gitu loh, kayak sama, terutama sama bapak gitu ya, karena aku ya sekarang punya apa sih yang masih aku punya, bapak gitu, bapakku. Jadi ya aku bisa sayang bapak aku dan bisa lebih menghargai beliau gitu loh gitu. Terus juga di SCB juga kan udah diajarin hadis kayak ya kalau misalnya orang tua ridho dengan apa yang kita lakukan, pasti Allah juga ridho gitu. Jadi ya kita apa ya, harus selalu mencari keridhaan orang tua gitu lah, membuat orang tua bahagia gitu. Jadi memanfaatkan waktu yang masih kita punya bersama orang tua gitu. Kalau Mbak Sela? Saya sendiri ya sebenarnya nggak beda jauh ya dari pernyataannya Wasiko gitu kan, sama-sama dulu juga gitu ya, maksudnya waktu kita sama orang tua tuh kayak lebih acuh gitu kan, kayak apa sih gitu kan, kayak udah ntar juga bisa kumpul. Ternyata pas di sini kayak ih kapan nih penyukan, kapan nih nelpon gitu kan, kayak menanti-nanti malah jadinya ya. Ya kurang lebih kayak itu, maksudnya sama kayak Wasiko. Oke. Skill dong, pelajaran berharga kalian yang kalian dapetin di SCB. Pelajaran berharga aku ya bisa berkumpul, maksudnya bareng-bareng sama orang-orang yang sama-sama mencari jati dirinya gitu kan, buat lebih baik lagi gitu kan. Maksudnya banyak banget gitu kan pelajaran yang bisa aku dapetin dari, maksudnya ngumpul-ngumpul sama teman-teman, dari ingat ada kelas gitu kan, pelajaran-pelajarannya gitu kan. Kita juga di sini banyak ya belajar hadis gitu kan, doa. Wih, berapa nih, udah 90-an gitu kan, udah banyak banget. Iya, tentang orang tua juga ada, dari adab bangun tidur sampai Tidur lagi. iya, sampai ada ya? nata sendal juga ada gitu kan. Kita juga di sini pelajaran harganya banyak banget gitu ya. Maksudnya kalau diceritain mah nggak ada habisnya. Maka waktunya gak cukup ya. Oke, kalau Wasiko? Ya sejujurnya juga emang banyak banget ya pelajaran berharganya. Tapi mungkin yang paling penting gitu, maksudnya paling ya masih sekarang dirasain ini kayak bisa mendengarkan nasihat gitu ya dari ustadzah juga, dari misalnya teman-teman gitu. Karena mungkin pas dulu mah ya ketika di rumah ya orang juga nggak peduli siapa kamu gitu ya. Iya, di rumah ya kayak siapa kamu gitu, ngapain harus ngingetin gitu. Tapi kan kalau di SCB ustadzah juga gitu ya, teman-teman saling mengingatkan, jadi dapat banyak nasihat yang benar gitu. Kayak contohnya yang pertama tuh pernah tuh kayak Ustadz Kamal tuh di kelas ngomong gitu ya, dulu kan kalau pada makan tuh suka buang nasi tuh. Ustadz Kamal tuh pernah bilang gini, kayak kalian tahu gak gitu, ini kan kita makan dari uang zakat, satu butir nasi yang kita buang tuh bakal dipertanggungjawabin gitu. Dan di situ saya tuh langsung kayak gitu, bayangin gitu ya, kalau misalnya sehari itu kita 3 kali buang nasi, nggak tahu berapa ratus nasi yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Akhirnya dari situ saya benar-benar belajar gitu, buat makan ya habis gitu, ambil ya secukupnya. Kalau emang nggak habis ya misalnya coba, kalau emang benar-benar udah gak kuat gitu baru kayak tawarin ke teman, atau enggak mungkin dikasih ke kucing gitu ya, untuk hewan gitu. Jadi dari situ tuh benar-benar belajar kayak harus makan habis gitu loh, nggak boleh buang-buang nasi gitu. Dan ya masih banyak orang juga di luar sana yang kelaparan gitu ya, tapi kita di sini kayak buang-buang nasi gitu. Terus juga kedua, Sejarina juga pernah bilang gitu ya, kayak rezeki itu bahkan hewan melata pun Allah udah tentuin rezekinya gitu kan ya. Jadi tuh
kadang-kadang mungkin kayak ada terkadang ke orang tuh, ih kok dia dikirim paket ya, ih kok dia punya ini, aku punya itu, terkadang tuh kayak ih pengen gitu aku punya kayak gitu juga, kenapa aku nggak bisa gitu. Cuma ya kita baik lagi gitu, kalau ke yang tadi semua apa ya, makhluk Allah tuh udah Allah kasih rezeki gitu, ditentuin rezekinya ini gitu. Jadi ya kita nggak usah khawatir gitu. Jadi kayak kita nggak usah khawatir gitu rezeki, tentang rezeki kita gitu loh. Mungkin Allah tuh gak ngasih hari ini, tapi mungkin Allah ngasih ketika kita butuh nanti gitu, suatu hari nanti gitu. Jadi ya tetap bersyukur dengan apa yang Allah kasih ke kita hari ini gitu. Oke, sebagai siswa dan siswi sekolah Cendekia Basnas Badan Amil Zakat Nasional, apa sih harapan dan cita-cita kalian ke depan nanti akan menjadi apa? Harapan kami utama ya maksudnya Iya. buat SCB ke depannya Jadi kan gimana nih? kita kan ya saat ini kita sebagai mustahik ya, kita saat ini mungkin sebagai mustahik, tapi nanti di masa depan kita benar-benar berharap dan berusaha gitu ya untuk menjadi seorang muzaki. Investor Iya, terbesar ya? kita yang gantian nih, nanti yang ngasih dana ke SCB Betul banget. untuk siswa SCB gitu kan. Nah terus kan SCB lagi cerita yang sangat tinggi saat ini kan buat SMA, pengen anak-anaknya masuk PTN gitu kan. Nah kita wujudin ya, dari sekarang kita udah lagi berusaha gitu kan buat Bener wujudin banget. kita siswa kelas 12 utamanya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Negeri yang terkenal, bisa di top 10. Iya. Top 10. Nah, kita juga harapan selanjutnya juga kita ingin memberdayakan zakat ya. Maksudnya kita kan dari anak zakat kembali lagi kepada umat gitu kan. Kita bisa harapannya kita bisa menyalurkan ilmu-ilmu ya yang udah dikasih ke SCB, bisa dengan kita bikin program gitu kan. Nah, program selanjutnya harapan selanjutnya kita ingin memberdayakan zakat ya, karena kita dari zakat untuk umat gitu kan. Ya kita bikin program gitu kan, menyalurkan ilmu-ilmu yang udah pernah dikasih gitu kan. Dan kita bikin program seperti misalnya SCB mengajar ngaji, MTK gitu kan. Atau kita bisa juga Ini ke pelosok. Misalnya kalau aku dulu ya pernah punya impian pengen ngajar ke pelosok gitu ya, karena menurut aku pribadi kayak pendidikan di pelosok tuh masih kurang. Jadi ya kita mungkin anak-anak SCB bisa kayak mengembangkan pendidikan di pelosok-pelosok, akhirnya mereka tuh bisa semangat dan punya mimpi besar yang nanti tuh ya akan membanggakan umat gitu. Iya, seperti itu kurang lebih. Ya, dari kilas balik kisah-kisah siswi SCB itu ya, bahwa kehidupan itu bisa berubah, bisa lebih baik dan bisa jadi lebih buruk, tergantung si pengemudinya, diri kita sendiri, kita mau jadi apa ke depan nanti. Dan dari pengalaman mereka tuh bahwa orang tua itu merupakan rumah terbaik dari perjalanan kita pulang gitu kan. Dan itu memang benar terjadi gitu kan. Dan kita sebagai penerima beasiswa Badan Amil Zakat Nasional, bahwa dengan zakat kita bisa tumbuh, Dan dengan zakat kita bisa berkembang. Dengan zakat kita bisa berpendidikan. Dengan zakat kita tumbuh bermanfaat. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 눈을 감아봐 선명하게 번져 my youth 나를 데려가 기억 한결 너에게로 그 눈부신 한때 그날의 우리 뜨거운
속에 돌아갈 수 없기에 그렇기에 그래 더욱더 소중한가 봐. 너는 나의 봄이고 여름 축제는 끝났어도 내게 남아있어 그날의 봤던 불꽃처럼 그때 너와 나 별빛 위에 그렸던 꿈 아름다웠다 함께 울고 웃던 기억 그 눈부신 한때 그날의 우리 I know yeah 뜨거웠던 날 잊지 못할 거야 전부 기억해줘 우리의 우리 이따 만났을 때 웃으면서 인사하기로 해 나의 전부였던 너 늘 함께한 우리 둘 그 기억 하나면 됐나